Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Tapi saya juga tidak tahu apakah nomor 9 ini perempuan atau laki-laki. Wanita cantik itu bergumam pada diri sendiri sambil melemparkan sebuah liontin giok ke atas dan ke bawah di telapak tangan gioknya, seolah-olah dia sedang bermain. Adapun liontin giok di tangannya itu bukanlah benda biasa, karena hampir persis sama dengan token giok yang ada dimiliki Xiuyan. Dan itu adalah batu giok khusus yang mengarah ke alam dewa kekacauan. Pada saat ini, wanita cantik ini berjalan dengan kaki indahnya di istana. Kemudian wanita cantik ini sedikit mengangkat mata indahnya. Tapi sayangnya tidak ada yang bisa melihat wajahnya saat ini. Mungkin jika ada yang bisa melihatnya, mereka pasti akan tercengang. Karena wajah wanita cantik ini terlihat mirip dengan Yuyan. Setelah bergumam pada dirinya, dia tertegun sejenak, kemudian memutar telapak tangan putih untuk mengambil batu giok khusus. Namun begitu sosoknya bergerak, dia langsung menghilang ke dalam istana. Pada saat yang sama, di dalam aula budak Dewa Sura, dan pertarungan antara Tianxun dan Xiuyan akan segera pecah. Pemandangan ini sungguh menakjubkan, bahkan dalam hal kekuatan langkah ke-9 keabadian Kaisar juga dapat jatuh ke dalam perangkap, dan sekarang telah menjadi budak para dewa orang lain. Di bawah topeng, Xiuyan berkata perlahan dengan sedikit merendahkan. Lalu, apa hubungannya dengan Anda? Tianxun berteriak dan marah. Jelas dia merasa terhina sehingga dia menatap Xiuyan dengan tatapan mata dingin dan tegas. Apakah Anda ketakutan dengan kekuatan saya yang berada di langkah ke-9? Jika demikian, tidak ada yang perlu Anda bicarakan. Tianxun menjawab dan dingin. Apa? Ketakutan? Itu tidak mungkin terjadi. Hanya saja saya belum pernah membunuh orang kuat. Keabadian Kaisar langkah 9 sebelumnya. Karena masalah ini tidak bisa dihindari, maka saya menjadi sedikit bersemangat. Xiuyan mengangkat bahu, berkata dan mencibir. Mendengar itu, mata Tianxun sedikit menggelap. Karena dia benar-benar tidak merasakan aura yang terpancar dari tubuh Xiuyan. Tapi dilihat dari kata-katanya sepertinya orang bertopeng ini memiliki kepercayaan diri yang luar biasa. Anda harus tahu celah kekuatan kita berdua, dan perbedaan itu seperti awan dan lumpur. Jadi akan sulit bagi Anda untuk menerima gerakan saya. Meskipun Tianxun sedikit cemas, namun dia tetap memiliki kepercayaan diri dengan kekuatannya sendiri. Setidaknya dia tidak pernah khawatir tentang hidup atau matinya sendiri. Pada saat ini, selama percakapan antara keduanya berlangsung, perisai cahaya keemasan telah diperkuat kembali. Lagi pula mereka para orang suci di aula budak dewa tidak berani meremehkan kekuatan tempur dari langkah ke-9 keabadian Kaisar. Sungguh, kalau begitu, saya ingin melihat bagaimana Yang Mulia Tianxun untuk mengambil tindakan. Xiuyan mencibir, kemudian dia mengulurkan jarinya ke arah Tianxun, yang membuat mata Tianxun menjadi dingin. Setelah Xiuyan selesai berbicara, Tianxun tiba-tiba mengayunkan kelima jarinya ke arah Xiuyan, kemudian dia berteriak dengan keras. Teknik ketiga Tianji, cengkraman hantu jahat. Segera telapak tangan hitam ungu yang dipenuhi kekuatan ganas dan tak tertandingi menyapu ke arah Xiuyan, seolah-olah dia ingin menghancurkan Xiuyan menjadi beberapa bagian. Saat berikutnya, tiba-tiba sosok Xiuyan diselimuti oleh cakar hitam besar. Sekarang, saya ingin melihat bagaimana Anda bisa melarikan diri dari serangan saya. Tianxun berkata dengan dingin, menatap Xiuyan yang sambil mencibir. Namun tepat ketika kabut hitam meledak, sosok Xiuyan langsung bergegas keluar dan menyapu ke arah Tianxun dengan sangat cepat. Pada saat yang sama, Tianxun masih berdiri dengan tangan di belakang punggung. Jelas dia juga memiliki rencana dalam pikiran.
Jika keduanya ingin bertabrakan secara langsung, Tianxun merasa bahwa kekuatan langkah kelima keabadian kaisar bukanlah sesuatu yang perlu ditakutkan. Jadi dia tidak bersembunyi sama sekali. Setelah Xiaoyan bergegas ke arah Tianxun dengan sangat cepat, dia mengepalkan tangannya. Kemudian Xiaoyan mengayunkan tinjunya dengan sangat ganas. Melihat itu, Tianxun juga cukup terkejut. Segera Tianxun juga mengangkat tangannya, tapi kali ini pukulannya diselimuti oleh kekuatan abadi. Namun dalam ekspresi Tianxun, dia sepertinya memiliki kepercayaan diri dalam pukulannya untuk menghadapi tinju Xiaoyan. Luar. Segera sebuah suara tabrakan yang menakjubkan meledak di arena pertandingan dalam sekejap, yang membuat dampak ledakan seperti gelombang yang sangat menakutkan mengamuk, sehingga lapisan perisai emas berayun terbuka. Kemudian terdengar suara retakan keras dari perisai emas, sehingga semua orang dapat melihat garis-garis yang segera menyebar. Melihat itu, Solution orang kuat yang memegang formasi pelindung ini langsung memperkuat perisai emas dengan mantap. Jika tidak, tampak dari pertarungan antara keduanya akan ada banyak memakan korban dalam sekejap. Bagaimanapun, dampak dari dua pukulan makhluk abadi itu cukup untuk membunuh orang kuat dewa pertarungan dengan kekuatan di bawah 9 bintang. Jika pukulan itu mengenai bintang, saya khawatir bahkan bintang berukuran sedang pun akan hancur dalam sekejap. Yah, untungnya guru besar meninggalkan begitu banyak lapisan perlindungan. Jika tidak, kita tidak akan bisa melihat orang sekuat itu bertarung dalam jarak sedekat itu. Setelah keduanya secara resmi mulai bertarung, sorak-sorai di aula budak Dewa Sura bergema dan keras. Bahkan sebagian orang ada yang lupa memasang taruhan mereka, karena hanya menonton pertempuran seperti ini, bagi kebanyakan orang kuat, itu semua merupakan realisasi yang sangat langka. Pada saat ini, Cincang melihat ke arah pertandingan, tiba-tiba pupil sedikit menyusut. Saat dia melihat sosok yang mengenakan topeng di arena, bagaimanapun itu adalah konfrontasi langsung dengan Tianxun yang kekuatannya jauh lebih kuat darinya. Namun reaksi pertamanya adalah Tianxun yang seolah-olah melepaskan ketegangannya. Jadi Cincang langsung menggunakan pikirannya untuk menekan Tianxun, sehingga Tianxun dapat merasakan tanda budak di lehernya panas. Jika Anda berani melepaskan orang bertopeng itu, saya akan membiarkan budak Dewa Langkah ke-9 mati di tempat. Sekarang saya akan memberikan Anda waktu 1 batang dupa. Tidak. Bunuh dia dalam waktu setengah batang dupa. Jika tidak, saya akan menghancurkan Anda menjadi berkeping-keping. Omelan marah Cincang langsung terdengar di benak Tianxun. Mendengar itu, mata Tianxun tiba-tiba berubah menjadi suram. Jelas dia telah mencoba banyak cara untuk menghilangkan tanda budak di lehernya. Namun baik Tianxun maupun Ningyou, mereka berdua tidak pandai dalam teknik pembatasan, sehingga sangat sulit untuk dipatahkan. Meski begitu, sebenarnya masih ada satu cara untuk mematahkan segel budak tersebut. Mereka harus memilih untuk menghancurkan tubuh mereka sendiri, kemudian membentuk kembali tubuh baru. Tapi bagi mereka, metode ini tidak bisa dilakukan, karena jika mereka meledakkan diri sendiri, kekuatan mereka pasti akan jatuh lagi. Belum lagi di mana mereka berada sekarang, mereka masih belum mengetahuinya sama sekali. Jadi meskipun mereka bisa membentuk kembali tubuh mereka dan menghilangkan tanda budak di tubuh mereka, saya khawatir sulit untuk melarikan diri dari tempat ini. Sialan, saya akan menunggu sampai saya memiliki cara untuk mematahkan tanda budak ini. Saat itulah saya akan membuat sampah ini merasakan bahwa hidup lebih buruk dari kematian. Pada saat ini, Tianxun terus mengutuk dalam hatinya. Namun tepat ketika dia sedang berpikir, tiba-tiba Tianxun merasakan kekuatan besar datang dari depannya. Bahkan dia merasa bahwa kekuatan lawannya tidak hanya tidak melemah selama konfrontasi. Sebaliknya, kekuatan lawan justru semakin kuat. Segera sebuah kekuatan besar tiba-tiba datang ke arahnya.
Jadi dia juga segera meledakkan tinjunya untuk memblokir serangan dari depannya. Namun sebelum tinju Tianxun dapat memblokir serangan tersebut, tinjunya terguncang oleh pukulan lain. Sehingga tinju Xiaoyan yang sangat cepat langsung menghantam dada Tianxun dengan sangat keras. Tuar! Sebuah ledakan keras langsung bergema di arena yang membuat pakaian bagian atas yang dikenakan oleh Tianxun tiba-tiba hancur menjadi berkeping-keping, sehingga memperlihatkan baju besi bagian dalam di tubuh Tianxun. Namun tubuh juga langsung melesat ke belakang puluhan kaki, sehingga telapak kaki Tianxun membentur tanah dengan keras untuk menstabilkan tubuhnya. Melihat pemandangan itu, mata Tianxun penuh dengan ketakutan. Kemudian dia segera menundukkan kepalanya dan melihat ke baju besi bagian dalam yang memiliki bekas kepalan tangan yang sangat jelas di sana. Tepat ketika Tianxun mengangkat kepalanya lagi untuk mengunci sosok Xiaoyan, namun dia menemukan bahwa sosok Xiaoyan telah menghilang. Hilang? Bagaimana ini mungkin? Orang bertopeng itu menghilang tiba-tiba. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, di aula budak Dewa Surah, mereka hanya bisa melihat sosok Tianxun yang tampak malu, dan mereka tidak bisa melihat Xiaoyan sama sekali. Pada saat ini, Tianxun berdiri tegak lagi. Jelas dia sudah merasakan pukulan dari lawannya sekarang, dan dia merasa bahwa kekuatan orang yang melawannya bukan kekuatan keabadian Kaisar langkah kelima. Bajingan, apakah itu tubuh abadi lagi? Tianxun bergumam dalam hatinya. Saya tidak menyangka pil racun yang diberikan oleh Ningyo akan digunakan di sini. Namun sebelum itu, saya masih ingin lihat apakah orang ini memenuhi syarat dan memaksa saya untuk menggunakan pil racun ini untuk mengalahkannya. Segera aura kuat Tianxun tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Baru saja dia dipukul mundur oleh sebuah pukulan lawannya, namun dia tidak menganggapnya aneh. Karena Tianxun masih belum mengerahkan kekuatan penuhnya, dan dia hanya menggunakan sebuah pukulan yang diselimuti oleh kekuatan abadi. Jadi tidak mengherankan jika dia langsung dipukul mundur puluhan kaki ke belakang. Tapi sekarang, Tianxun bahkan tidak bisa mengunci pergerakan Xiaoyan sama sekali. Meski begitu, Tianxun juga tidak bisa berdiam diri menunggu kematian. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.